kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Benar ya judulnya ya? Benar. Oke, untuk tim penguji seminar hari ini ada yang pertama yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua ada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM, dan yang ketiga ada Bapak Nayur Untung Utama SEMM. Jadi untuk yang sesi pertama kita mulai presentasi dari Saudari Jerry selama 15 menit karena filenya sudah di saya. Jadi nanti silahkan kalau misalnya mau lanjut ke slide selanjutnya silahkan dikomando saja ya, misalnya slide selanjutnya seperti itu. Jadi sebelum memulai seminar outline skripsi kali ini, dipersilahkan Saudari Jelly untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dilancarkan seminar outline skripsinya. Berdoa dipersilahkan. Sudah. Baik, saya tampilkan dulu ya. Ya. Ini benar ya PowerPoint-nya Jelly? Oke. Udah bisa dimulai? Silakan. Boleh, silakan dimulai. 15 menit ya. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada saya, Bu Mega, dan tim penguji saya, Pak Maulana Filani Rizal, SEMM, selaku dosen PA saya dan sekaligus penguji saya. Dan Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen penguji saya kedua. Dan seterusnya, terima kasih untuk Pak Nayun Utama, SEMM. Pada hari ini, saya diberi kesempatan untuk seminar proposal. Baiklah, saya akan mempersiapkan PPT saya dengan judul Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Bab 1. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan. Pemerintah mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan termaksud badan-badan usaha milik negara lainnya yang menyediakan barang atau jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Slide berikutnya. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, yaitu tabel 1.1. Perkembangan jumlah penduduk Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Di sini kita lihat bahwa tahun 2017 jumlah penduduknya 15.479 dan 2018 14.149 dan 2019 11.597 dan di tahun 2020 13.853. Seterusnya, sumber data Kantor Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2018, jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 8,59% dari tahun 2017. Pada tahun 2019, jumlah penduduk juga mengalami penurunan sebesar 18,04% dari tahun 2018. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan oleh adanya penduduk yang pindah dan meninggal. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak,
naik sebesar 19,45%. Kenaikan ini disebabkan oleh pindahnya penduduk ke Desa Untang, Kecamatan Banyukehulu, Kabupaten Landak. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa akan datang. Slide yang berikutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi Universitas Pancabakti Pontianak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan koleksi sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian administrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dan yang bagian B, bagi Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyukehulu, Kabupaten Landak, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Desa Untang. Yang C, bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang akan timbul dalam hal. Dan selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik dibutuhkan masyarakat digunakan menunjang berbagai kebutuhan karena ada dasarnya masyarakat membutuhkan pelayanan setiap harinya. Menurut Kolterlian Poltak Sinambela 2011 4-5, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Masih menurut Lijian Poltak Sinambela 2011, istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang artinya umum masyarakat negara. Berdasarkan pengertian pelayanan dan publik di atas, pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menguntungkan dalam masyarakat yang menawarkan kepuasan dan hasilnya tidak terikat pada suatu produk tertentu. Slide berikutnya, karakteristik pelayanan. Pada dasarnya, cukup banyak karakteristik suatu pelayanan di mana karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan penampilan kerja karyawan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan, pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus meningkat. Slide berikutnya, dimensi kualitas pelayanan. Tingkat kepuasan seseorang pelanggan dapat dilihat dari nilai produk atau jasa yang diberikan oleh instansi. Nilai tersebut ditentukan oleh berbagai faktor-faktor kualitas pelayanan, kebutuhan pelanggan terhadap produk atau jasa. Kerangka pikir, kantor kecamatan merupakan salah lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kecamatan adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Slide berikutnya, bab 3. Saya terima Pak Maulana. Bab 3, Kak, Bu. Iya, sebentar. Ya. Oke. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena peneliti menghasilkan data berupa gambaran kalimat mengenai kepuasan terhadap desa Untang, Kecamatan Banyukehulu, Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan analisis indeks kepuasan masyarakat atau yang disebut IKM. Data yang telah terkumpul dalam bentuk angka-angka kemudian akan dihitung sesuai dengan ketentuan perhitungan IKM. Kesimpulan dari pengertian penelitian deskriptif menggunakan analisis. IKM yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis IKM berupa angka yang selanjutnya ditafsirkan ke dalam kalimat-kalimat tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyukehulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Populasi dan sampel populasi. Populasi menurut Sugiono 2018, 90 populasi yaitu
Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Seterusnya, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Dan di sini grafik 3.1 populasi penduduk Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Data populasi penduduk Desa Untang tahun 2017, 18, 19, dan 20. Dan seterusnya yang sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono 2011, 81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada sehingga untuk pengambilan sampel, satu, harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Jadi dalam penelitian jumlah responden memberikan sampel berjumlah 50 orang. Dan 2017 jumlah sampel adalah 10, 2018 10, 2019 15, dan 2020 15. Jumlah sampel itu adalah 50. Seterusnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penelitian atas gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, seperti informasi mengenai visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, serta informasi lainnya yang tercatat dalam bentuk lainnya yang berupa catatan, agenda, maupun landasan hukum. Di sini tabel 2. Selanjutnya. Isi observasi di Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Yang indikator proses pelayanan, kelengkapan sarana prasarana, keadaan fisik, sarana prasarana. Keterangannya, alur proses pelayanan Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, daftar sarana prasarana Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, dan kondisi sarana prasarana serta lingkungan Desa Untang, Kecamatan Hulu, Kabupaten Landak. Dan slide berikutnya, di sini angket atau kuesioner yang digunakan untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat di Desa Untang, Kecamatan Hulu, Kabupaten Landak. Waktu pelayanan, biaya tarif, produk spesifikasi, kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana, dan maklumat pelayanan. 9. Penanganan pengaduan saran dan masukan, yaitu nomor butir jumlahnya 17 dan jumlah ujungnya 17. Selanjutnya, instrumen penelitian ini menggunakan alat ukur skala bertingkat dengan 4 skala pengukuran atau dengan 4 alternatif jawaban, yaitu SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Berikut ini tabel menunjukkan skala bobot penilaian yang digunakan. Tabel 4 skala bobot penilaian. Selanjutnya, uji validasi eligibilitas. Uji validasi digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dengan alat instrumen analisis statistik layak atau tidak digunakan keabstrakannya. Menurut Sugiono 200106, biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau R sama dengan 0,3 dari data variabel yang dianggap valid apabila
korelasi yang dihasilkan kurang lebih 0,3 atau mempunyai signifikan yang ditentukan dengan menggunakan rumus person product moment. Dan ini terakhir kesimpulan. Langkah terakhir dalam teknik analisis adalah membenarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan bentuk angka dari hasil angket dijelaskan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh deskripsi hasil penelitian. Baiklah, hanya itu presentasi PPT saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari tim penguji seminar kali ini. Untuk yang pertama, kita mulai dari Bapak Adi Salim SEMM. Dipersilakan Bapak untuk tanya jawab dan diskusinya selama 15 menit. Oke, selamat pagi Deli. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik. Kabar baik ya. Semoga Bapak Sudah siap untuk diuji? Oh, saya lupa sama juga. Sudah siap untuk diuji dah? Iya Pak. Kenapa sebenarnya kok mengambil kepuasan masyarakat? Kenapa Pak? Kenapa mengambil penelitian tentang kepuasan masyarakat? Apakah bermasalah di desa Untang itu? Baik. Saya mengambil analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kepala Desa Untang, Kecamatan Mayuke. Nah, di dalam masyarakat, terkadang mereka masyarakat datang di kantor desa. Jadi mereka ingin meminta para pengurus, misal pembuatan kartu keluarga. Misalnya mereka pembuat kartu keluarga harus misalnya dalam jatuh tempo 1 minggu. Dalam itu harus jadi. Misalnya dalam jatuh tempo 1 minggu. Jadi itu, ya. Oke, apa masalah dari berita sehari ini? Apa masalahnya? Kenapa Pak? Apa permasalahannya? Apa permasalahannya? Permasalahan terkadang semisal kita pembuatan kartu keluarga kadang ada janjinya 1 minggu tapi jadinya 1 bulan gitu. Kadang ada yang lama banget keluarnya. Kan itu maksudnya Bapak ini apa rumusan permasalahan dalam skrip tadi gimana? Apa maksud permasalahannya? Rumusan masalahnya apa? Apa? Rumusan permasalahan apa? Rumusan permasalahannya apa? Dalam proposal tadi. Rumusan permasalahannya apa? Rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan. Judul saya ya Pak. Masalahnya kan setiap perizinan ada masalahnya. Nah, coba Anda ungkapkan apa sih rumus masalahnya apa? Kan dalam pertanyaan masalah itu kan? Ya. Nah, coba coba apa permasalahan tadi? Bagaimana Anda menurut masalahnya? Dan apa tujuannya dan apa manfaatnya? Kan ada di proposal ada kan? Apa permasalahannya, apa manfaatnya, apa tujuannya, kan itu. Kan setiap proposal itu ada masalahnya, ada manfaat, ada tujuan, ada manfaatnya. Jadi apa permasalahannya? Apa permasalahan tadi? Bagaimana ada urusan masalah dan bagaimana tujuan Anda dan bagaimana manfaatnya? Karena tinggal dibaca ya. Bapaknya mencocokkan ya nih, masa tidak paham? Halo? Ya Pak. Ya, jawablah. Ada itu. Ada di proposal kan? Ada. Nah, apa?
Manfaatnya dapat menjadi bahan tambahan. Permasalahan itu, permasalahan. Apa permasalahan itu? Pertama permasalahannya, Pak. Iyalah, kalau katanya permasalahan, kan orang katanya bermanfaat. Bermanfaat itu apa tujuannya? Apa manfaatnya kan itu? Tegaskan Bapak. Pertama permasalahannya apa? Harus lihat tuh caranya di mana kan, aman berapa kan itu. Kan sudah bapaknya mencocokkan ya tuh di Anda tuh masih ada skripsi Anda perusahaan di malam kan? Itu tidak paham? Paham tidak Bapak tanya nih? Apa permasalahan dari berita Anda ini? Kan ada di skripsi halaman berapa coba? Halaman berapa tuh? Ya Rabbana, hatinya hati dunia sana. Masa nggak tahu? Udah kok. Ini udah kok. Masa dia nanti tanya oleh dosen lain gimana? Masa? Anda pegang skripsi, pegang buka? Kenapa? Ya, Pak. Pegang, Pak. Apa yang itu dibuka lah? Soal itu baca lah, buat dilihat judulnya ya. Bapak tanya apa masalahnya? Kan simpel kan Bapak tuh, tidak payah. Semua anak SMA tahu tuh kalau ada itu. Nanya masalah, semua semuanya tahu kok kayak itu. SMP ya kan udah tahu, udah pintar dah apa masalahnya baca. Masa mahasiswa bang guru tanya gitu, dosen. Berdasarkan latar belakang penelitian dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pada Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyuki Hulu, Kabupaten Landang, Kalimantan Nah, Barat. itu masalah kan. Ada berapa variabel tuh dalam masalah Anda itu? Ada berapa variabel tuh? 4. Hah? 4? Satu ya kan? 3, Oh, Pak. 3? Nah, baru 3 coba sebutkan. Sebutkan tipe 3. Nah, sebutkan. Kan satu ya, itu kan? Kepuasan masyarakat kan? Satu aja IKM itu kan? Ya. 3 dari masalah, jadi kepuasan kan? Alatnya apa yang digunakan untuk membahas masalah itu? Apa alat apa yang Anda gunakan untuk menjawab masalah Anda? Gitu kan? Apa alat digunakan? Sampel. Sampel itu respondennya, bapaknya alat yang digunakan untuk menjawab masalah Anda itu kan? Untuk menjawab kepuasan masyarakat itu pakai alatnya apa namanya? Komputer, Pak. Hah? Komputer itu alat analisis. Masa komputer Pak Bola ketawa dah, Pak Bola ketawa. Masa komputer untuk menjawab masalah masyarakat? Apa Jeli? Coba Jeli. Kenapa enggak Google aja kalian Jeli? Google aja lah, saya Google. Alat apa tuh? Kamu jawab Google aja. Coba lihat judulnya, Judulnya apa? Judul apa judulnya? Baca judulnya. Dalam pelayanan Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyuki, Kabupaten Landang. Jadi apa namanya alatnya itu? IPA Indeks Kepuasan Masyarakat kan, IKM kan? Ya. Dibaca lah jadi, tidak dibacanya nih, nampaknya mana ada situ jawabannya. Pak, ke malam saya bacanya. Malam. Ya baca lah, saya apa aja tidur. Atau IKM yang keberapa nih? Tahun berapa IKM Jeli? IKM. Jeli? Tahun berapa nih? Ada berapa unsur nih? IKM ada berapa unsur? Ada berapa unsur IKM ini? Mana tadi ya? Tunggu dulu, Pak. Bingung cari. Jangan di komputer, carinya di proposal tadi itu, buka proposal ya, cari komputer. Proposal carinya di komputer. Ya ketemu lagi, cari di proposal, kan ada di situ. Tahun berapa IKM-nya tuh? IKM. Bingung dia, tak baca di malam tuh. Ada Pak, saya baca Pak. Tidak tahu dia tanya IKM tahun berapa tuh? Tunggu dulu. Itu. Kalau lebih 2 menit tidak lulus. Hitung. Kalau lebih 2 menit tidak lulus. ...2014 Pak. Ada berapa unsur tuh? Ada berapa unsur? Ada berapa unsur tuh? Unsur. Nah, ada berapa item, berapa indikator? Coba lihat. Ada 14 atau 9?
Tunggu dulu, lihat halamannya Pak, bentar. Dia punya pustaka, kan ada. Nah, lihat di pustaka tuh. Ada di situ. IKM. Yang IKM kan Pak ya, indeks Oh, kepuasan iya betul, 100. Yang IKM kan Pak ya. Nah, nah. Satu. Data Unsur-unsurnya apa? Ada satu unsur-unsurnya tuh. Unsur-unsur penilaian dalam indeks kepuasan masyarakat. Ada beberapa unsur tuh. ini manfaatnya Pak, ya. Bukan ada apa unsur-unsur penilaian dalam indeks kepuasan masyarakat. Unsur-unsur penilaian dalam indeks kepuasan masyarakat. Ada 8 Pak. Hah? 8 ke benar? Dihitung, udah dihitung. Yang 9 tuh. di sini ada 8. Coba halaman berapa tuh? Halaman berapa? Halaman 24. 25-nya udah dilihat. Oh, 9, maaf Pak. Oh, iya, gila. Masa 8 tahun dari itu. Nah, ini pertanyaan dulu udah ada ya. Oke. Oke ya, populasinya. Berapa jumlah populasi ini? Kita ambil 50 orang. orang ya. Oke, ada teorinya ya. Oke, Iya. teori apa? Tidak seperti COVID ya. Iya. 50 ini apa gitu ya? Dari kapan kan? Oh ya, tapi sopin. Apa sopin namanya? Oke. Anda yakin bisa untuk mengambil data di desa Utang? Yakin bisa? Ya Pak. Anda yakin bisa mengambil data di sana di desa kantor desa apa nih? Desa Untang ya? Ya, Yakin Untang. bisa? Bisa ya? Tidak masalah ya? Ya, Pak. Nah, dia nanti harus nongkrong di kantor desa Untang kan? Ya, benar. Nanti menyebarkan question kan? Ya. Tanya apa urusannya, berapa lama sudah berusaha baru bisa ambil kantornya kan? Nah, tanya itu ya sebagai responden Anda kan? Sebanyak 50. Ya, apa jangan Anda menggunakan accidental sampling ya? Accidental kan? Secara kebetulan kan gitu kan? Nah, Anda harus nongkrong tuh ya, secara responden kan gitu. Oke, Bapak itu cukup saja Bu Yeli ya. Lepaskan pada Bu Medi. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi ada dah. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM atas sesi tanya jawabnya, diskusinya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Kita menunggu Pak Maulana. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti habis ini Bapak ada lagi. Terima kasih Pak. Oh, Soalnya di sebelah itu ada Pak Ayu. oh boleh Pak. Teriak-teriak. Saya ngisi di sini. Halo, selamat pagi Jelly. Pagi, Pak. Kamu lagi makan ya? Enggak bisa masak makan, Pak. Harus. Iya. Tadi ditanya apa aja sama Pak Adi? Ditanya masalah manfaatnya, terus unsur-unsur penilaiannya juga. Iya. Nanti kamu catat itu ya. Nanti kamu catat sebagai bahan revisian. Nanti pas kamu ke kampus, jangan lupa yang sudah dikasih tahu sama Pak Adi tadi diperbaiki semua, termasuk dari saya dan Pak Mayun. Ya. Baik, Pak. Kalau dari saya sih mungkin nggak banyak, karena kemarin kita juga udah banyak diskusi masalah ini. Cuma saya memperbaiki dari segi ukuran font ini. Kamu terlalu kecil, ini 11 atau 12. Ini kayaknya 11 lah ini.
Angka apa hurufnya, fontnya itu kecil. Kan kita menggunakan 12 biasanya itu. Kamu ini sepertinya 11. Baik, Terus Pak. di bab 1, kamu buka halaman 3 dan 4. Di halaman 3 itu kan kamu ada bikin tabel perkembangan jumlah penduduk desa Iya. dari 2017 sampai 2020. Terus di tabel 12 di halaman 4 itu Iya, Pak. seharusnya dia ngikut ya, Jel ya. Iya, Pak. Ngikut 2017 juga di situ. Nah, baik, Pak. 2017, 19, 20 supaya Sama. di iya di 2018-nya itu kan kosong gitu, persentasenya nggak ada itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi di 2017 tabel 11 lanjut ke tabel 1.2 itu dia harus ngikut dengan tabel yang 1.1 dari 2017 juga. Jadi supaya ada persentase kenaikan atau penurunan. Saya mau tanya nih, perkembangan jumlah penduduk desa Untang, Kecamatan Banyuki Hulu tahun 2017 ada 15.479. Kenapa di sini dikasih minus? Soalnya kemarin waktu saya ke kantor camat, itu kosong, Pak. Jadi saya stripkan. Kan saya Ini ada harus diisi ya? ya. Baik, mungkin kalau hari ini atau besok saya minta data lagi biar ada Jadi ini diisi, misalnya ada berapa persen, karena saya nggak yakin ini kosong, pasti ada ini berapa persen. Terus yang di 2018 ya. itu kan ini masih di halaman 3 ya Jel ya, di tabel 1.1. Ya. Di tahun 2018 itu kan ada 14.149 jumlah penduduk. Ya. Itu minus ya, minus 8,59%. Iya, minus 8,59%. Berarti jumlah penduduknya menurun. Iya, menurun. 8,59%. Habis itu di 2019 turun lagi 11.597. Terdapat 18,04%. Nah, habis itu di 2020 naik lagi 13.853, 19,45%. Ya, Pak. Benar nggak datanya nih? Benar nggak? Benar, Pak. Itu apa penyebabnya kok bisa sampai penurunannya jauh gitu, terutama di 2019? Iya. Kenapa? Mungkin ada yang penurunan, ada penduduk yang berpindah, ada juga mungkin yang meninggal dunia, Pak. Ada kamu jelaskan di sini ya? Iya, Ada ya? di bawahnya ada penjelasannya, Pak. Oleh adanya penduduk yang pindah dan meninggal. Memang sih kalau kita lihat persentasenya itu signifikan sekali itu dari 8 ke 18%. Menurunnya jauh sekali. Habis itu di 2020 naik lagi menjadi 19%. Ya, nanti saran saya gini, untuk masalah data kependudukan ini coba kamu cross check lagi ke kantor camatnya, apakah memang benar seperti ini atau cuma ditebak-tebak aja, ya. Saya lihatnya Nah, kemarin mintanya memang dia print dari laptopnya. Dia yang langsung langsung, Pak. nah terus di halaman 4 di tabel 1.2 nanti jangan lupa di 2017 itu ditambahkan ya, kenaikan dan penurunannya itu karena di tabel pertama ada 4 tahun, di tabel kedua malah turun jadi 3 tahun. Baik, Pak. Ikut-ikutan gitu. Tabelnya juga ikut-ikutan menurun, seharusnya enggak ini. Nah, terus jangan lupa tadi tulisan huruf ya, ini terlalu kecil, jadi dikasih 12 ya, jangan kasih huruf 11, nanti bisa katarak orang bacanya. Ya, Pak. Terus yang selanjutnya
Kan kemarin saya sudah bilang tuh, halaman, coba kamu buka halaman 30, rangka penelitian. Itu tabel, jangan dikasih warna kalau di fotokopi. Akhirnya kan nggak terlalu jelas membacanya nih. Kecuali kalau kamu ulang, ya kan? Ada nggak? Tapi Nah, Bapak kemarin yang itu yang halaman 32 yang data populasinya bukan kerangka itunya. Kalau saya suruh, saya suruh kemarin dua-duanya. Saya bilang oh kalau mungkin saya nah kalau Pak, saya kalau kamu nanti Pak. ya kalau kamu print ulang nggak apa-apa dikasih warna. Tapi kalau kamu fotokopi pasti dia hasilnya hitam. Hmm. Nah, nanti khusus untuk halaman 30 ini, kalau nanti kamu sudah revisi, Ya, kamu mending print ulang aja. baik Jadi Pak. dia untuk satu halaman ini aja yang ada warnanya. Jadi biar dia pada saat di fotokopi itu dia nggak hitam. Nah, buka halaman 33. Ya, sudah Pak. Nah, halaman 33 Ya. di tabel 31 itu ada sampel penelitian tahun 2017, 18, 19. Ini maksudnya apa nih? Kalau nggak ada apa ya, nggak ada manfaatnya, mending kamu nggak usah tampilkan tabel ini, nanti memancing pertanyaan. Nah, sebenarnya di sini sampelnya ada tambahan yang 2020, 15, 15 jadi kan 50 sampel dia, Pak. Itu saya salah, Ya, Pak. maksud saya, kalau kamu sudah menentukan sampel sebanyak 50, nggak usah lagi dikasih tabel, Baik, Pak. nggak usah nggak usah dikasih tabel sampel penelitian, karena nanti pada saat ujian skripsi, kalau misalnya ini kamu masih tampilkan, nanti khawatirnya memancing pertanyaan Ya, Pak. yang membuat nanti ujung-ujungnya kamu nggak bisa jawab gitu. Oh, jadi nggak perlu ya, Pak? Nggak perlu, soalnya kan kamu sudah ngasih tahu di penjelasan sampel Ya, bahwa sampel yang kamu ambil itu kan sebanyak 50 orang orang. atau 50 responden. Jadi untuk apa lagi dikasih tabel-tabel gini? Nanti Baik, memancing pertanyaan orang, nanti ujung-ujungnya kamu kerepotan sendiri, ya kan? Saya ini ngasih kamu solusi loh. baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Masih berapa hari lagi saya? 6 hari lagi, Pak. Oh ya, 6 hari lagi. Nah, sama satu lagi, Geli. Saya minta sama kamu Ya, Pak. untuk tulisan-tulisan itu harus diperbaiki. Kayak gini, proposal skripsi, ini nggak usah digarisbawahi ya. Ya mungkin kemarin karena kamu pengen cepat-cepat ujian, jadi ya saya juga nggak terlalu detail meriksa ini. Halaman Proposal berapa? skripsi, halaman cover, halaman depan, Baik, halaman Pak. depannya. Nah itu kan proposal skripsi kamu kasih garis bawah, nama kamu kasih garis bawah, NIM-nya kamu kasih garis bawah. Kalau nama kamu sudah dikasih garis bawah, NIM-nya itu nggak perlu lagi dikasih garis bawah. Nah, terus Universitas Pancabakti Pontianak, terus ke bawah ya, Universitas Pancabakti Fakultas Ekonomi Pontianak, tahunnya mana? Ini harus dikasih tahun 2021, ya. Baik. Langsung kamu tulis di situ, Ya, kasih 2021. Ingat 2021-nya setelah Masehi, bukan sebelum Masehi ya. Nanti salah. Oke, saya rasa itu saja ya untuk revisian atau koreksian atau bincang-bincang kita di pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke host. terima kasih, Bapak. Pak. Oh iya, boleh? Boleh? Nanti kalau misalnya udah hilang, saya Iya, nanti kasih yang nomor 2 aja. Oke. Terima kasih, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM atas sesi tanya jawab dan diskusinya. Untuk selanjutnya kita ke tim penguji seminar yang terakhir yaitu Bapak Nayun Untung Utama SEMM. Jadi Saudari Jeli tunggu sebentar ya sambil menunggu Pak Nayunnya datang. Baik.
Kak Nayunnya lagi nguji yang lain dulu. Jelly. Ya, Bu. Jelly Halo, suara saya terdengar? Berjelas, jelas. Kenapa? Oke. Silakan tunggu ya, soalnya Pak Nayun sedang menguji yang lain dulu, setelah itu baru menguji saudari Jelly ya. Ya, baik. Bentar ya. Ya, Bu. Kak, saya boleh matikan videonya sebentar? Bagusnya jangan sih, soalnya ini kan direkam. Oke, baik. Maaf ya. Halo, saudari Jelly. Jelly. Apa dilihat? Itu Jaringan dia. iya kah? Saudari Jelly, ya, dikarenakan Pak Nayunnya sudah datang, kita akan memulai sesi tanya jawab dan diskusi bersama Bapak Nayun untuk utama SMM. Dipersilakan kepada Pak Nayun, waktunya 15 menit ya. Ya, makasih Jelly. Apakah dengar suara saya dengan jelas? Iya, kayaknya Pak gangguan. Dia gangguannya. Jelly? Tadi dia bagus-bagus aja. Iya. Mana dia? Halo? Nah, Jelly, apakah Jelly dengar suara saya dengan jelas? Macet lagi. Iya. Kita sih. Halo, Jelly? Masa dia habis kota? Jelly? Nah, Ya, suaramu halo, baru... Bu. Gambarmu juga macet. Halo, Jelly? Kemarin ada masukan dari Bu Esa, ya. 15 menit dia masih juga muter. Nah, ini kita suruh dia ini aja. Ini ya, suruh datang atau apa itu katanya. Oh, Kalau gini kan lama nih kita. iya, kemana banyak. Iya. Halo, Jelly? Ini apakah itu udah di
diberlakukan gitu loh. Tapi pokoknya gitu. Kalau kita kayak kemarin tuh siapa hari pindah, besoknya tambah ramai besoknya kan? Jadi tambah. Tambah. Bagus Pak, nggak ada. Halo Jelly. Nah, dia keluar. Keluar ya. Mau masuk lagi kayaknya. Halo. Jelly. Nah, Halo. sudah terdengar ya suaranya? Jelas? Oh. Saudara Jelly, apakah jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Apa kabar, Pak? Baik saja. Kamu nanya saya jadi. Jadi Udah lama. Baik. Ya, Kamu di mana posisinya sekarang? di kampung, Pak. Oh, di Landak sana. Iya, Pak. Bukan di Pontianak kamu? Bukan di kampung. Oh, namanya. Oke. Apa nama kampung kamu? Simpang 3, Pak. Simpang 3. Ya. Simpang 3 itu kamu nelitinya di Desa Untang. Iya, Kabupaten Landak. Apa maksud kamu ini analisis masyarakat dalam pelayanan kepala desa Untang? Nah, ini apakah yang melayani hanya kepala desa atau gimana ceritanya nih? Enggak, Pak. Yang bukan hanya kepala desa, tapi orang-orang yang bekerja di situ kayak yang pakai baju dinas juga, yang para pekerjanya, Pak. Iya. Orang-orang Kenapa kamu buat pelayanan kepala desa? Kenapa enggak misal pelayanan kantor desa Untang? Kenapa enggak kantor desa Untang? Iya kan? Bilang lagi. Iya, Pak. Ini kan seolah-olah pelayanan kepala desa kan seolah-olah pelayanan kepala desanya aja yang melayani hanya kepala desa, betul ya? Ya, benar. Tapi yang melayani kan istilahnya aparat di desa itu kan? Ya, Nah, kalau dia saya kira pelayanan kantor desa Untang gitu ya. jadi harus diubah ya, Pak? Dia kantor desa Untang itu aja, kantor desa Untang. Pelayanan, jadi analisis kepuasan masyarakat, pelayanan kantor desa Untang gitu ya? Ya, kantor desa Untang. Ya gimana? Kalau gini kan kesannya seolah-olah yang melayani hanya kepala desa. Betul nggak? Oke. Kantor kamu tadi bilang yang melayani tadi ada segala yang pakai pakaian dinas dan seterusnya tadi orang-orang kantor itu kan? Iya, kayak sekretaris, benar di situ juga. Nah, ya berarti itu kan kantor desa, pelayanan kantor desa ya. Bilang lagi. Baik, Pak. Jadi kepala desanya dihapus ya? Ya. Pelayanan kantor desa Untang. Kan kantor desa Untang. Kepalanya nggak ada kan? Iya. Karena Dihilangkan. kecuali kalau hanya kepala desa yang melayani. Baik, Pak. Ya. Kemudian biasa ini untuk di cover ini di bawah Pontianak itu biasanya ada tahunnya sehingga di situ kelihatan. Udah Pak Maulana jelaskan tadi Pak, udah saya catat ada tahunnya. Nah, tahun 2021 gitu ya enggak? Misalnya enggak. Ya. Kemudian kamu lihat halaman 4. Halaman 4. Halaman 4. Halaman 4 di sini. Halaman 4 di sini perkembangan jumlah penduduk yang menggunakan jasa
jasa desa untang. Jasa-jasa apa aja sini? Bisa nggak diperjelas misalnya pelayanan apakah kan jasanya jasa apa ini? Kayak seperti jasa masyarakat tuh datang ke kantor desa, terus meminta pembuatan kartu keluarga, pembuatan kayak Hmm. cepat perekaman KTP gitu Pak. Kayak Hmm. surat-surat yang lainnya seperti surat kayak kita datang di kampung minta surat penting gitu di kantor desa Pak. Ya, saya kira itu adalah pelayanan administrasi lah itu ya. Ya, Nah, coba kamu buat ini di tabel 1 2 ini yang lebih familiar, enak dilihat, enak dibaca gitu enggak. Nah, perkembangan jumlah penduduk misalnya yang apa yang mendapatkan pelayanan administrasi atau memperoleh pelayanan administrasi pada kantor desa Untang Kecamatan Banyuke misalnya gitu ya. lah yang Nah, mendapatkan jadi administrasi. yang memperoleh pelayanan administrasi. Nah, ini kan tadi kalau kamu bilang ada KK, KTP itu kan pelayanan administrasi lah ya. Pak. Ya, itu. Nah, itu. Jadi kalau menggunakan jasa nih jasanya jasa apa gitu ya enggak? Benar Pak. Nah, buat ini untuk bagusnya tabel ini kamu misalnya buat ini bisa buat 3 tingkat, misalnya 3 baris, perkembangan jumlah penduduk ya yang memperoleh pelayanan administrasi, di bawahnya Desa Untang, Kecamatan Banyuke, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak ya. Bawahnya lagi tahun 2018 sampai 2020. Itu ya. Halo. Tidak dengar lagi ini kan. Mungkin dia dengar cuma dianya macet. Ya, itu lah. Ini enggak, ini kan lama nih. Iya Pak, halo. Halo. Jadi udah jelas ya. Jadi Iya Pak. nah, buat biar lebih bagus kelihatannya perkembangan jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan administrasi atau yang mendapatkan pelayanan administrasi desa pada desa Untang, Kecamatan Banyuke dan seterusnya. Bawahnya lagi tahun 2018 sampai 2020. Ya, baik Pak. Sumber desanya kantor desa. Ini udah jelas nih. Kantor desa Untang, bukan kepala desa Untang kan? Mestinya kalau kamu judul Ya, Pak. tadi berarti sumber datanya adalah kepala desa Untang. Nah, ini kantor desa, berarti kan memang di kantor desa kan? Oke. Kemudian tadi udah ditanya Pak Adi permasalahannya ya. Yaitu bagaimana kepuasan masyarakat gitu ya enggak? Kemudian di sini kamu buat lagi satu subbab di bawahnya adalah pembatasan masalah. Di halaman 4 ya, Pak? Ya, halaman 4 di poin 1.3 lah, satu tujuan penelitiannya kamu buat 1.4 aja. Oh. Pembatasan masalah. Jadi kamu membatasi masalah. Pembatasan masalah 1 titik berapa, Pak? Pembatasan masalah itu 1.3. 1.3 ya. Ya. Di sini kamu membatasi masalahnya karena untuk melihat kepuasan masyarakat kan bisa aja misalnya menggunakan indeks kepuasan masyarakat menurut peraturan menteri ya enggak? Iya, Pak. Tapi kamu menggunakan apa di sini? Atau bisa juga menggunakan 5 dimensi kualitas jasa. Nah, tapi kamu menggunakan apa di sini? Iya, Pak. Kamu menggunakan apa ya? Lihat kepuasan masyarakatnya. Kamu apa gunakan? Parabel yang kamu gunakan parabel apa?
variabel Yang digunakan variabel apa? vertikal, Nah, variabel vertikal apa horizontal? Vertikal, yang Pak. kamu perlu yang kamu gunakan ini ke variabel apa? Indeks kepuasan masyarakat ya? Iya. Itu, indeks kepuasan masyarakat. Iya, Pak. Indeks kepuasan masyarakat ya. Pak, Halaman berapa tuh? Pak, saya mau tanya, Mas. Terus yang kan 1.3 pembatasan masalah, terus yang tujuan penelitiannya 1.4 ya, Pak? Ya, tempat aja. Tempat aja. Jadi kamu variabel yang kamu gunakan ini variabel apa jadinya untuk menganalisis kepuasan masyarakat ini variabel apa? Variabel indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat. Nah, ini kan ada menurut Kepmen tahun 2004 ya. Halaman berapa ya? Tunggu dulu, Pak. Sambil. Halaman 41. Halaman 41. Ya, Pak. Halaman 41. Itu coba kamu masukkan dalam pembatasan masalah. Jadi dalam penelitian ini untuk melihat kepuasan masyarakat, peneliti menggunakan IKM menurut peraturan Permenpan nomor berapa tahun berapa ya. Nah, jadi sehingga pembaca ini bisa melihat ini dari pembatasan masyarakat untuk melihat kepuasan ini kan bisa aja bisa menggunakan variabel yang lain ya. Bisa tadi saya katakan bisa variabelnya si ya, para suraman, bisa aja untuk melihat kepuasan ya. Dari pelayanan nih kan enggak. Ada variabel yang siapa lagi misalnya, tapi kamu melihatnya menggunakan Permenpan ya. Nomor 14. Nah, 2014 itu kamu nyatakan dalam pembatasan masalah. Jadi, oh iya, Pak. Pembatasan Sehingga pembaca misalnya dia belum lihat ke bab 3, belum lihat ke bab 4, dia udah tahu bahwa kamu menggunakan IKM. Ya. Indeks kepuasan masyarakat. Ini kamu buat narasinya di pembatasan masalah ya. Baik, Pak. Malahan biasanya ada penelitian yang ada tulisan ini misalnya yang di situ pembatasan masalahnya dibuat begini. Misalnya mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti hanya membatasi 3 tahun terakhir aja. Misalnya diutarakan demikian. Nah, tapi ini kamu utarakan itu aja lah, utarakan variabel yang kamu gunakan untuk melihat kepuasan masyarakat, yaitu variabel indeks kepuasan masyarakat ya, masyarakat. Jelas? Jelas, Pak. Nah, itu nanti akan muncul nanti di operasional variabel penelitian di bab 3 akan kelihatan. Akan kelihatan lagi di kuesioner yang kamu sebarkan. Oh iya. Oke ya. Ada berapa variabel ini? Ada berapa variabel indeks masyarakat tuh? Ada 9 ya? 9 tadi, ya Pak. Halaman variabel. Jadi tidak mesti kamu buat 9 pertanyaan, bisa aja kamu kembangkan. Misalnya untuk
parabel pertama itu misalnya kamu kembangkan dalam dua pertanyaan atau 3 pertanyaan bisa saja. Ya, Pak. Semakin banyak yang ditanyakan, semakin banyak yang kita ketahui itu kan enggak? Ya, Nah, benar. bisa saja. Nah, tapi kalau kamu mau yang 9 itu juga boleh. Nah, tapi kalau kamu mau misalnya kamu kembangkan lagi masing-masing parabel 2 pertanyaan, jadi semuanya 18 pertanyaan juga boleh ya. Baik, Pak. Ya gimana enaklah rasa kamu dan gimana kalau kamu ingin lebih banyak tahu ya mungkin dikembangkan tadi ya. Bisa saya. Nah, ini terakhir yang saya sampaikan ini karena tadi saya kira Pak Maulana dengan Pak Adi juga udah memberikan masukan ya. Ya, Pak. Terakhir ini adalah ini konsentrasi mata kuliahnya apa nih? Konsentrasi mata kuliah skripsi kamu nih. Kenapa, Pak? Konsentrasi mata kuliahnya apa? Konsentrasi mata kuliah. Ya. Maksudnya, Pak? Itulah. Kan kita kan ada 4 konsentrasi mata kuliah. Ya. Nah, jadi konsentrasi mata kuliahnya apa ini? Nah, makanya dibiasakan untuk membuat di sini konsentrasi mata kuliahnya itu manajemen pemasaran ya kan? Pemasaran, nanti kamu pemasaran, manajemen pemasaran. Kemudian kalau kita lihat pelayanan ini kan jasa ya. Ya, Pak. Tidak berujuk. Ini jasa kamu utarakan di situ, kemudian juga karakteristik jasa apa aja tidak berujuk. Nah, ya. Baik, Kemudian Pak. ada 4 karakteristik itu. Kemudian baru terakhir kamu jelaskan masalah pelayanan publik gitu ya enggak? Nah, mungkin itu aja masukan dari saya serahkan kembali kepada Bu Melia. Bapak nanti ada lagi habis sholat Jumat aja. Oh, Sama saya. belum tahu. Oh, nanti foto. Oh ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nayun Untung Utama SEMM atas sesi tanya jawabnya. Oh, untuk selanjutnya kita akan mengumumkan hasil seminar outline skripsi atas nama Saudari Jelly. Baik, Bu. Sebentar ya. Ya. Baik, sekarang kita akan mengumumkan hasil seminar outline skripsi atas nama Saudari Jelly dengan nomor mahasiswa 17104164886 jurusan manajemen dengan judul outline skripsi analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kepala Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Judulnya benar ya? Benar. Ya. Tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Jadi mohon diperhatikan masukan-masukan revisi dari masing-masing tim penguji seminar. Kemudian outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya 2 minggu dari hari ini, yaitu tanggal 21 Mei 2021 ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudari Jelly dan tim penguji seminar outline skripsi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Dipersilakan Saudari Jelly untuk meninggalkan ruangan Google Meet-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih ya. Ya.